apa kabar? Shalom semuanya. Kita berjumpa lagi dalam program Year of Sharing pada saat ini. Dan pada saat ini kita bertemu dengan Ibu Mia. Halo Bu Mia. Halo juga Jeffrey. Bu Mia ini nama lengkapnya siapa ini? Mijati Setio. Mijati Setio. Ya, ini kebetulan kita satu sektor nih ya. Iya. Ya, senang sekali Bu Mia dan bersyukur sekali Bu Mia mau menyediakan diri untuk bisa memberikan sharing kepada semua keluarga besar GKI Residen Sudirman ya. Terima kasih juga Jeffrey. Iya. Ini apa nih yang mau di-sharingkan ini? Kita semua nggak sabar untuk mendengar kesaksian Bu Mia. Ya. Saya untuk sharing bersaksi untuk adik saya yang di Kediri yang bernama Melani Setio. Dia juga anggota GKI Kediri. Itu yang pada persisnya tanggalnya saya kurang ingat, tapi pada akhir November tahun lalu itu didiagnosa sakit kanker payudara. Nah, itu di Kediri. Terus dia berobat ke rumah Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah diadakan pemeriksaan, betul memang kanker payudara dan diperkirakan ganas. Ganasnya katanya sampai 87%. 87%? Iya, betul. Terus dokter menyarankan untuk diambil. Nah, waktu itu adik saya siap untuk diambil. Adik saya memang orangnya sangat-sangat berserah dengan Tuhan. Dia percaya apapun mati hidup semua itu adalah milik Tuhan. Itulah waktu itu dalam waktu 3 hari adik saya harus cepat-cepat diambil. Nah setelah waktu mau diambil itu katanya dia kena COVID. Waktu itu masih ada COVID dan harus PCR. Itu setelah hasilnya yang keluar positif gitu lah, dan positif waktu itu kan online ya, semua begitu positif semua itu kan online, semua jodoh sudah mengetahui semua, jadi kita belum berbicara apa, rumah sakit semua sudah mengetahui gitu. Nah terus di telepon rumah sakit bahwa tidak bisa dilanjutkan karena adik saya positif gitu, jadi harus tunggu seminggu lagi untuk PCR ulang. Nah, waktu itu kita cuman Tuhan, apapun yang terjadi itu semua atas seizin Tuhan. Jangan gitu. Cuman sebagai kakak, kadang-kadang rasanya ada gimana ya, kasihan dan rasa istilahnya juga ikut putus asa. Tapi adik saya itu malah enggak apa-apa, malah biasa-biasa aja. Saya yang kakaknya ini merasa sangat putus asa. Gitu. Nah, habis seminggu PCR ulang hasilnya negatif dan bisa dilakukan operasi secepatnya. Nah, setelah itu dapat kabar juga dari rumah sakit, dokternya yang kena COVID. Nggak jadi lagi berarti? Nggak jadi lagi. Dokternya isoman 10 hari. Waduh, saya berpikir, Tuhan ini apa-apaan ya Tuhan? Kok seperti ini? Sedangkan adik saya harus cepat diambil tindakan waktu itu. Nah, setelah itu kita tunggu sambil ya kita berdoa lah, istilahnya kita cuma harapan satu-satunya hanya pada Tuhan. Kita semua saudara itu berdoa istilahnya seperti itu yang di luar kota untuk adik saya. Justru adik saya itu sangat kuat, luar biasa. Saya enggak kekuatan dari Tuhan. Dia percaya bahwa orang yang segera aja loh bisa mati kok, katanya gitu. Apalagi orang yang sakit. Yang sakit aja loh, yang parah bisa sembuh. Nah, habis itu setelah itu dokter 10 hari, dokternya menyatakan bahwa sudah negatif. Tapi adik saya harus PCR ulang lagi. Nah, begitu di PCR ulang, adik saya positif lagi. Waduh, ini yang ketiga berarti. Yang ketiga. Aduh, saya sangat kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Begitu jauh kah Tuhan dengan saya? Apakah Tuhan tidak mendengarkan permohonan kita semua, doa kita semua? Apa Tuhan? Apa? Bertanya-tanya gitu. Sampai kita satu rumah itu semua kena COVID. Wah, gitu. Termasuk saya. Tapi saya karena saya taunya gini, saya tidak bisa membau.
Oh iya. Saya tidak bisa membau, makan pun tidak bisa merasakan. Gitu. Waduh, ini saya kena COVID. Tapi badan saya masih bisa. Masih istilahnya nggak terlalu parah bagaimana. Cuman nggak bisa bau. Gitu. Setelah itu kita sama-sama minum obat ya. Waktu itu kan ada obat COVID itu, nggak tahu apa namanya, lupa saya sekarang. Setelah itu setelah dia positif ya tadi adik saya, keponakan saya itu bilang gini, loh, dia baru aja negatif, kenapa langsung bisa positif? Iya. Nah, ponakan saya ini ke rumah sakit, dia argumen sama dokternya, loh dok, ini baru aja negatif dok, kenapa bisa positif? Apa ini tidak bangkai-bangkainya yang dulu, COVID dulu? Argumennya panjang sekali waktu itu memangnya. Nah, setelah itu dari rumah sakit nyarankan gini, kalau gitu PCR ulang aja yang kilat 6 jam. Nah, setelah itu PCR 6 jam kilat, puji Tuhan, Tuhan itu sungguh baik, luar biasa. Negatif. Begitu tahu negatif, adik saya langsung dikarantina, tidak bisa keluar lagi di rumah sakit. Karena besoknya mau diambil tindakan operasi. Gitu. Nah, setelah itu untuk kita semua, wah syukur Tuhan sudah negatif. Dokternya juga sudah siap, adik saya juga sudah siap. Jadi besoknya diambil tindakan itu kita yang nunggu kakak saya, berhubung saya kan masih kerja. Selama 3 jam itu diambil, kakak saya ditunjuki penyakitnya adik saya. Ini loh sakitnya. Yang gitu. Nanti ini kita akan tes di lab hasil penyakitnya ini gitu. Terus sekarang dokter bilang saya akan masuk dulu ke ruang operasi untuk menyelesaikan mengambil jaringan-jaringannya. Gitu. Setelah 3 jam kemudian dokternya keluar. Oh, maaf, saya ada keterlambatan. Sebelum ada yang kurang masih ya. Sebelum dilakukan operasi itu, dokternya bilang gini, Ibu, mari kita berdoa. Bilang gitu. Oh iya dokter, dia bilang gitu. Terus habis gitu, setelah berdoa, adik saya di anestesi. Setelah di anestesi, antara sadar dengan tidak, tuh dokter tuh berkata begini, mujizat Tuhan masih ada. Adik saya tuh bicara, dokternya bicara begitu. Adik saya bilang gitu, antara sadar dan tidak. Setelah itu adik saya nggak sadar. Terus ya itu di operasi itu tadi. Nah setelah diambil jaringannya, sel-selnya tadi. Setelah itu terus kalau nggak salah besoknya atau 2 hari lagi kita tahu hasilnya. Setelah tahu hasilnya, terus dokternya bilang gini, ini stadium 2. Terus dokter bilang, kalau stadium 2 itu kesempatan sembuh 50%. Stadium 3 70%, stadium 4 90%. Terus kita semua, aduh puji Tuhan, Tuhan sungguh baik. Memang di awal-awalnya kita sangat putus asa. Dengan adanya COVID tadi, sangat putus asa. Sebagai kakak ya sebenarnya tidak mau kehilangan adik ya. Kalau sehati pun ada yang dipanggil itu, kenapa tidak kakaknya dulu? Itu loh, itu seperti itu. Terus setelah itu adik saya boleh keluar dari rumah sakit, kalau nggak salah seminggu keluar dari rumah sakit. Terus dokter menyarankan ini harus dikemo 6 kali gitu. Tapi saya cuma mau sadar begini loh, mau bicara bahwa segala penyakit apapun itu, asal kita percaya Tuhan itu pasti kasih jalan keluar. Cuman Anda tahu dari mana jalan keluarnya, pasti. Sekalipun itu kadang membuat kita putus asa, rasa gimana, rasanya seperti ya apa ya, kita ini sudah percaya Tuhan, tapi Tuhan kok seperti ini. Saya pernah seperti itu, punya terbesit pikiran seperti itu gitu. Tapi puji Tuhan, syukur adik saya sekarang sudah menjalani kemo 6 kali dan keadaannya lebih baik, sudah bisa bekerja lagi. Walaupun sekarang adik saya gundul ya, karena kena kemo tadi ya. Tapi dia sangat menikmati. Itu saya cuma satu berharap, Tuhan itu sangat baik. Saya sebagai orang Kristen, saya berpikir begini, saya percaya Tuhan walaupun saya tidak melihat Tuhan, tapi saya sangat percaya Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik buat saya, buat semua saja yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya cuma itu, nanti suatu-waktu pasti kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Yang selama ini kita cuma membayangkan aja wajahnya Tuhan. Gitu. Cuman itu saja. Jadi sebagai orang percaya, saya cuma bilang, Tuhan sungguh baik.
dan amat baik buat kita semua. Bukan buat saya, tapi buat semua. Gitu, semua yang percaya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sebagai manusia tidak luput dengan dosa, tidak luput dengan cobaan, tapi Tuhan Maha Pengampun. Itu, ya itu sekedar sharing saya supaya dapat menguatkan semua saudara-saudara yang sakit. Jangan pernah undur dari Tuhan, karena Dia sangat baik, sungguh baik buat kita semua. Cuman itu. Bersyukur ya, Bersyukur. Tuhan betul-betul sudah menyertai selalu dan memberi kekuatan ya pada saat menjalani penantian menunggu gitu ya, dan COVID itu tadi. Betul, saya sangat berterima kasih. Saya tak henti-hentinya. Saya bersyukur. Kalau Tuhan sudah menolong di sini, pasti akan menolong Tuhan selanjutnya. Cuman itu aja, itu saya percaya itu, gitu, karena banyak yang sudah saya alamin dalam hidup saya ini, gitu. Dibimbing Tuhan dengan usia saya yang sekarang seperti ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun saya, ada cobaan. Namanya manusia tidak pernah luput dari cobaan. Tapi saya percaya bahwa percobaan itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Gitu. Yang saya mau garis bawah itu katanya dokter dia. Mujizat Tuhan masih ada. Masih ada. Iya. Aku percaya ada mujizat itu kayak lagunya itu. Iya, betul. Iya. Saya juga kaget waktu adik saya cerita. Dokternya itu loh, kok bilang antara sadar dan tidak, Bang, mujizat Tuhan masih ada. Adik saya setengah kaget juga loh. Dokter adik saya bilang ini yang menguatkan dia. Gitu. Dari kata-kata dokternya tadi, sampai dokternya bilang, mari kita berdoa, Bu, bilang begitu. Iya, dokternya baik juga. Gitu. Ya, itu sekedar sharing saya untuk adik saya. Gitu. Terima kasih Bu Mia sudah men-sharingkan kepada kita semua, dan biarlah sharing yang sudah disampaikan oleh Bu Mia ini bisa menguatkan dan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Semua kemuliaan untuk nama Tuhan. Betul. Nantinya kalau kita sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, kita tahu, Tuhan, inilah Tuhan yang aku rindukan. Gitu. Ya, itulah seperti itu. Oke, mari kalau gitu kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan, dan kita sama-sama kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu yang sudah Kau karuniakan dan Kau berikan buat Bu Mia dan juga adiknya dan seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna, dan terima kasih untuk mujizat-Mu yang sudah Kau nyatakan buat Bu Mia dan adiknya dan seluruh keluarganya Tuhan. Kiranya semua pertolongan-Mu ini Tuhan, ini yang akan membuat kami semakin percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.